Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sofia Tusyazuri, NIM C2419066. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai alat-alat yang ada di laboratorium, terutama alat-alat yang sering digunakan untuk ekstraksi DNA. Nah, sebelum memasuki laboratorium, kita harus menggunakan alat pelindung diri seperti jas lab dan juga sarung tangan latex. Nah, kemudian alat apa saja yang ada di laboratorium yang akan kita gunakan? Yang pertama ada mikropipet. Nah, mikropipet ini adalah alat yang berukuran seperti pulpen yang ada klipnya, itu untuk mengambil sedikit larutan atau dengan volume yang tertentu. Nah, selanjutnya adalah timbangan digital. Timbangan digital ini seperti yang kita ketahui untuk mengukur bobot. Selanjutnya adalah vortex. Vortex ini adalah alat untuk menghomogenasi sampel. Caranya cukup mudah, menggunakan tabung reaksi diisikan dengan sampel, kemudian kita letakkan di dalam lingkaran kecil yang ada di atas vortex. Kemudian vortex akan bekerja dengan cepat untuk menghomogenkan sampel. Selanjutnya adalah mini inkubator. Seperti namanya, ini adalah inkubator mini atau kecil yang fungsinya untuk mengontrol atau menjaga suhu di dalam inkubator. Selain itu juga bisa digunakan untuk menumbuhkan mikroba sesuai dengan tujuan dari penggunaan alat itu sendiri. Kemudian ada namanya hot plate stirrer. Nah, hot plate stirrer ini adalah seperti alat yang dapat menghomogenkan juga, namun dia menggunakan bantuan panas. Nah, peringatan untuk menggunakan alat ini, jangan letakkan sesuatu yang mudah terbakar di atas hot plate stirrer ini karena akan terbakar tentunya. Nah, kemudian ada elektrofores. Elektrofores adalah alat yang digunakan untuk memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Kemudian ada UV fluorescent table. Nah, seperti namanya, dia menggunakan sinar UV. Nah, oleh karena itu, kita harus waspada ketika menggunakannya. Kita harus melindungi tubuh kita. Kita harus memakai pakaian yang dapat terhindar dari UV. Kemudian ada pengaturannya, ada 75% dan 100% sesuai dengan kebutuhan kita. Besarnya persen tersebut menunjukkan bahwa semakin kuat sinar UV yang dipancarkan. Selanjutnya adalah PCR. Nah, PCR ini kita sering sekali mendengar ya. Namun sebenarnya apa sih PCR itu? PCR adalah alat untuk amplifikasi gen. Nah, di sini cara menggunakannya pertama harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan, kurang lebih selama 15 menit. Kemudian ada microcentrifuge. Centrifuge itu adalah alat untuk menghomogenkan juga, namun berbeda dengan vortex. Microcentrifuge ini ukurannya lebih kecil. Tujuannya untuk mengendapkan, memekatkan, dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda, yaitu natan dan supernatan. Nah, yang harus diperhatikan, pastikan sampel dalam microfuge yang akan dihomogenkan ini itu harus seimbang. Misalnya, kita hanya ingin menghomogenkan satu, maka kita harus seimbangkan di seberangnya. Selanjutnya ada alat yang berukuran kecil. Yang pertama adalah tip micropipet. Nah, tip ini berguna untuk mengambil atau memindahkan sampel tanpa terkontaminasi. Kemudian ada gelas piala. Seperti kita tahu, gelas piala ini adalah tempat untuk larutan. Nah, selanjutnya ada box microtip, yaitu tempat box untuk meletakkan tadi tip micropipet. Kemudian ada spatula dan juga ada micropestle, yaitu pasangan dari microtube yang fungsinya untuk menghancurkan sampel yang ada di dalam microtube. Nah, kemudian ada alat yang bernama Gini-Column, yaitu tempat sampel saat untuk di centrifuge untuk memisahkan larutan natan dan supernatan.
kemudian ada dry ice yang akan dimasukkan ke dalam box ice untuk tempat preservasi. Kemudian ada cetakan gel untuk alat elektroforex. Nah, kemudian ada bahannya. Yang pertama ada TAE atau triacetat EDTA. Nah, itu adalah larutan penyangga yang digunakan karena memiliki kandungan tadi triacetat EDTA. Kemudian ada loading dye, yaitu bahan yang digunakan untuk menambah densitas. Kemudian ada DNA leader untuk produk PCR. Selanjutnya ada H2O, yaitu alat untuk mengecerkan primer. Selanjutnya ada primer, yaitu tadi yang diencerkan oleh H2O. Fungsinya untuk membatasi fragmen dan DNA yang akan diamplifikasi menggunakan PCR. Selanjutnya adalah plate, adalah tempat sampel saat proses sequencing. Dan selanjutnya ada DNA or RNA shield yang digunakan untuk metabarcoding dan mengawetkan sampel. Selanjutnya ada DIG PCR untuk PCR, dan selanjutnya ada fluorescent, yaitu bahan untuk mengubah sinar UV. Selanjutnya ada GBT buffer yang digunakan untuk membantu proses dalam menghancurkan jaringan dan sel. Kemudian ada ROTCA, yaitu bahan untuk merusak protein untuk mengikat lipid. Selanjutnya adalah etanol absolut yang digunakan sebagai bahan sterilisasi. Nah, cukup banyak ya alat dan bahan yang digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.